akan menjelaskan tentang tutorial zakat fitrah, pengertiannya dan juga zakat mal. Baik, yang pertama adalah zakat fitrah. Jadi pengertian zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan sekali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah ya diharuskan untuk ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kemudian zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta manusia adalah milik dari sebagian orang lain, terutama orang yang membutuhkan. Kemudian tidak ada alasan bagi umat Islam yang beriman untuk menunda atau tidak melaksanakan membayar zakat. Jadi zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Kemudian hal ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi hamba yang merdeka. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa berangkat menuju sholat Id. Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta seseorang adalah sebagaimana milik orang lain. Kemudian terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu harta yang ada pada manusia itu bukan milik mereka semua, namun itu adalah titipan dari Allah. Kemudian niat zakat fitrah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Kemudian doa menerima zakat adalah ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahurun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari zakat mal. Jadi zakat mal adalah zakat harta. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki. Sesuatu yang dapat disebut harta apabila memenuhi syarat. Syarat tersebut adalah dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut, misalnya rumah, mobil, hewan ternak, emas, perak dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan, yaitu yang pertama milik sepenuhnya ya, kemudian berkembang harta yang dimiliki atau bisa bertambah, kemudian cukup nisabnya. Harta yang dimiliki mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan zakat mal. Kemudian harta yang tidak mencukupi nisab tidak wajib untuk dizakatkan ya. Kemudian lebih dari kebutuhan pokoknya. Kemudian terbebas dari hutang. Kemudian dia sudah berumur 1 tahun, itu bisa dizakatkan mal. Kemudian harta yang wajib dizakatkan itu termasuk emas dan perak, binatang ternak. Kemudian zakat hewan ternak unta itu 5-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian 10-14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. Kemudian kalau 15-19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. Kemudian zakat ternak sapi atau kerbau itu juga. Kemudian zakat ternak kambing atau domba itu juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pertanian dan buah-buahan ya. Jadi hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis. Contoh dari hasil pertanian adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain. Batas nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 uwas setara dengan 653 kg. Itu wajib dizakatkan mal. Kemudian artinya jika pertanian melebihi 653 kg itu wajib ya. Kemudian jika sawah dialiri air hujan atau air sungai tanpa biaya, maka besar zakatnya adalah 10%. Kemudian bila dialiri dengan pompa kendaraan diangkut oleh orang, maka zakat dikeluarkan adalah 5% setiap kali panen. Selanjutnya adalah harta perniagaan, adalah semua yang digunakan dalam jual beli berbagai jenis, contoh alat-alat, makanan, perhiasan, pakaian dan lainnya. Kemudian rikas adalah harta yang sudah dipendam selama sejak dahulu kala ya, contohnya seperti harta karun begitu. Kemudian hasil profesi juga, bagi seorang karyawan yang menghasilkan duit melalui bekerja juga wajib membayar zakat jika memenuhi nisab zakat. Nisab zakat seorang pegawai swasta adalah 522 kg beras, besar zakatnya adalah 2,5%. Jadi misalnya harga beras setiap kilogramnya adalah 8.000, maka 522 kilogramnya adalah 4.176.000. Itu maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 4.176.000
140.000. Jadi dia wajib zakat 104.400. Kemudian namun sebisanya berapapun gaji kita saat bekerja, hendaknya tetap kita sisihkan sebesar 2,5% untuk orang lain yang membutuhkan. Kemudian untuk tabungan juga itu selanjutnya adalah tabungan, yaitu nisab zakat tabungan adalah sebesar 85 gram emas. Jika memiliki tabungan dalam 1 tahun senilai 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Zakat hadir dalam Islam bukan hanya untuk mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara, namun juga sebagai penyambung kasih sayang antara si kaya dan juga si miskin. Seperti halnya dibahas pada buku kekuatan zakat yang mengupas segala hal tentang zakat, masuk dari dalil, cara perhitungan zakat, waktu pembayaran, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah cara menghitung zakat mal. Untuk menghitung zakat mal harus dikeluarkan adalah mencari tahu berapa besar nisab yang ditentukan. Besaran nisab zakat mal adalah 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Cara menghitungnya yaitu 2,5% dikali jumlah harta yang sudah dimiliki selama setahun. Misalnya seseorang memiliki harta 10 juta. Kemudian jika harga emas yang berlaku saat itu adalah 971.000 per gramnya, maka nisab zakatnya adalah 8.253.500. Dengan begitu seseorang wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dikali 10 juta sama dengan 250.000. Jadi dia wajib zakat 250.000. Kemudian menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap waktu. Jadi jika sudah memenuhi nisab itu, maka harta tersebut itu wajib dizakatkan. Jadi jika saat ini dan tahun sebelumnya itu harga emasnya itu berbeda, maka dia itu harus mengikuti harga emas yang saat ini kalau dia zakatnya itu saat ini, bukan mengikuti harga emas yang tahun lalu gitu. Kemudian untuk niat zakat mal adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardholillahi ta'ala. Kemudian untuk doa menerima zakatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita waj'alahu laka tahuran. Sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang zakat fitrah dan mal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.